kembali lagi di podcast hari ini di Besa Basi 23 Bincang bareng Angkatan 23. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya membawa narasumber yang sangat luar biasa. Silakan Kakak bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mariatul Giftiah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih karena telah menjadikan saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, saya juga sangat senang karena saya bisa berbagi pengalaman, mulai dari awal perjalanan saya untuk menghafal Al-Quran. Nah, tentunya itu kan tidak mudah Kak ya, apalagi Kakak kan sekarang kegiatannya juga bukan hanya sekedar menghafal ya, pasti ada kegiatan lain di kampus. Nah, bagaimana awal Kakak itu kok bisa sampai jadi penghafal Al-Quran gitu? Coba Kakak ceritakan pengalamannya. Awal saya tertarik untuk menghafal itu sesuai keinginan saya dan juga dengan niat yang tulus dan juga dukungan dari kedua orang tua saya. Jadi saya memikirkan apa saja sih yang dijanjikan oleh seorang penghafal Al-Quran. Itu kan banyak sekali ya Kak, untuk di akhirat loh ya. Nah itu menunjukkan saya kayak, saya bisa gak ya kayak gitu. Dulunya itu saya seperti itu, kayak gak yakin. Kemudian saya diyakinkan oleh kedua orang tua saya, lingkungan sekitar dan juga guru-guru saya. Kemudian kemauan yang saya inginkan itu bisa terwujud. Sangat menarik Kak ya. Nah, selanjutnya Kak, apakah Kakak itu pernah pas waktu proses perjalanannya gitu merasa kayak gagal, bahkan kayak kok susah sekali gitu, sampai Kakak akhirnya ingin menyerah di pertengahan jalannya gitu? Emang setiap proses itu nggak harus mulus. Pasti. Saya juga pernah merasa ingin menyerah. Saya pernah lelah, letih, hampir malas, tidak ingin melanjutkan. Tapi saya langsung ingat pada keinginan dan juga tujuan awal saya. Jadi saya memikirkan, oh iya, saya kan ingin sampai khatam, kenapa nggak saya lanjutkan gitu. Jadi saya mulai menata niat lagi agar bisa melanjutkan hafalan. Untuk saat ini memang Kakak kegiatannya selain kuliah sama jadi penghafal apa ya Kak ya di rumah? Kalau pagi saya kuliah, kalau sore itu saya mempunyai tanggung jawab mengajar TPQ Kak. Kan itu membutuhkan waktu yang gimana ya, maksudnya dalam satu hari kan terbagi gitu. Pagi Kakak harus kuliah, terus nanti kadang-kadang kuliah kan pulangnya juga 12:30 ya Kak ya. Terus mungkin itu pun kalau nggak ada tugas, kalau ada tugas pastinya lebih jamnya agak mundur. Terus Kakak nanti pulang langsung itu ya jadi guru TPQ. Nah, itu bagaimana cara Kakak itu tetap menjaga hafalannya gitu loh, terus biar tetap ya lancar semua gitu loh Kak? Saya itu mentarget setiap hari itu nggak harus banyak untuk murojaah. Jadi setiap harinya itu saya usahakan setelah habis sholat maghrib atau enggak setelah sholat tahajud itu saya murojaah untuk mengulang-ulang. Soalnya waktu itu memang untuk konsisten dan juga biar bisa fresh gitu loh. Kan waktu-waktu tertentu saja. Nah waktu itu menurut saya setelah habis maghrib itu kan waktu yang baik untuk murojaah. Tapi kalau misal kan kalau ada tugas Kak ya, otomatis Kakak kan ya tetap mengerjakannya itu kan habis maghrib. Tapi tadi katanya Kakak waktu menghafalkannya itu waktu maghrib, terus murojaahnya juga. Nah terus kalau tugasnya itu benar-benar banyak banget gitu loh, terus Kakak itu bagaimana? Kadang kan kita juga namanya manusia Kak ya, ada lalainya, apalagi kalau kita terlalu capek di siangnya, kita kan pastinya tidurnya juga terlalu lelap. Nah akhirnya Kakak kan jadi kayak susah bangun gitu loh. Iya. Kan itu tujuan kita kan memang
Nah itu bagaimana mengatasinya kakak kalau tidurnya tuh terlalu malam agar tetap bisa bangun sesuai targetnya kakak itu waktu tahajud? Biasanya kalau sudah kebiasaan itu pasti tetap bangun, walaupun bangunnya itu nggak lama. Kayak biasanya kalau sholat tahajud bangunnya jam 3, itu biasanya kalau sudah terlalu lelap mepet-mepet sholat subuh tapi tetap bangun, soalnya itu tadi sudah terbiasa. Jadi kalau nggak bangun tuh kayak nggak enak gitu loh kak. Nah ya tidur kalau terlalu lelap itu memang pernah, tapi kan kalau kita sudah kebiasaan bangun pagi jam 3 sholat tahajud itu pasti kayak mau meninggal tuh kayak nggak bisa, soalnya sudah terbiasa. Walaupun kita bangunnya itu nggak terlalu lama, walaupun mepet-mepet subuh, tapi kan kita tetap bangun, kita tetap murojaah, walaupun itu nggak banyak, 1-2 halaman itu sudah cukup. Yang penting istiqomah sih kak. Oh gitu, pokoknya intinya harus istiqomah gitu kak. Iya. Nah terus lanjut kak, tantangan terbesarnya kakak untuk masa-masa sekarang kan kalau dulu ya kan masih HP itu nggak terlalu marak kayak sekarang ya. Sekarang kan hampir 24 jam itu kita kegiatannya pasti scroll TikTok tentunya ya. Nah itu bagaimana kakak itu mengatasi tantangan terbesarnya gitu loh kak? Kalau media sosial tuh memang sekarang perkembangan teknologi ya. Nah, saya kembali lagi pada prinsip saya. Kan setiap hari saya harus murojaah. Nah, di setiap hari itu saya membatasi menggunakan media sosial. Seperti waktu maghrib tadi. Kalau memang sudah waktunya murojaah, ya saya harus melepas. Saya mulai murojaah lagi, baru kalau sudah selesai saya lanjut buat HP. Pokoknya intinya kita benar-benar harus memanage waktu kita sendiri gitu kak ya. Nah gini kak, kan ini ada tuh ya dalam omongan-omongan dari luar, apakah kalau mau jadi penghafal Al-Quran itu harus dari kalangan orang yang kayak dari keluarga yang habib gitu, terus orangnya full tahu tentang agama gitu loh kak? Soalnya kan sekarang ada kayak di luar itu kan ada ya keinginan kita ingin menghafal. Nah tapi kadang omongan orang, lah kamu itu kan enggak dari keluarga habib, masa bisa kayak gitu. Dan itu apakah menurut kakak itu harus benar-benar dari keluarga yang paham agama atau keluarga yang tentang habib gitu loh kak? Kalau menurut saya pribadi tidak, tentunya tidak. Karena kita menghafal itu bukan dari sudut pandang tersebut. Enggak harus semua orang penghafal Al-Quran itu dari ahli agama. Tentunya dari kemauan dan niat kita masing-masing. Kita juga bisa, enggak harus dari ahli agama. Tidak harus kita mempunyai kapan sih aku mau menghafal terus mempunyai waktu luang kayak gitu, nggak bisa. Soalnya waktu luang itu kan bisa datang dengan sendirinya. Betul. Berarti memang intinya itu harus dari dalam hati kita sendiri ya, dari niat kita, niat dan juga kemauan. Berarti tidak bisa dipandang harus kita dari kalangan keluarga yang tahu agama atau yang kalangan habib kayak gitu ya. Gitu. Terus, nah kalau gini kak, kan kalau kita mau menghafal Quran itu apakah harus yang sudah ngajinya itu fasyih banget gitu loh kak, dari tajwidnya? Ya memang tajwid itu penting, tapi kan kadang kita gimana ya, masih ada kurangnya gitu loh. Apa bagaimana cara pemula yang belum lancar atau belum percaya diri itu, bagaimana motivasinya kakak? Dulu saya juga pernah seperti itu, tapi saya itu sejak kecil memang sudah terbiasa mengaji di tetangga saya. Jadi kebiasaan yang dari kecil itu membuat saya semakin lama itu semakin lancar. Jadi dengan kebiasaan saja. Kayak saya kan mengajar TPQ. Nah di situ kan juga ada ajaran tentang menghafal juz amma. Itu kan juga penting dari tersebut. Nah, tapi kalau untuk generasi sekarang
sekarang ya disebut Gen Z lah ya, kan zaman sekarang anak-anak itu susah gitu loh masalah ngajinya, karena kebanyakan ya itu game, terus karena media sosial itu tadi. Nah, bagaimana cara menurut kakak agar anak-anak itu tetap bisa percaya diri gitu loh? Kalau meyakinkan bahwasanya kan kadang ada anak yang oh saya nggak terlalu bisa ngaji, cara membaca saya nggak terlalu fasih gitu loh, akhirnya dia kan minder, terus nggak terus niat yang tadi awalnya ingin menjadi penghafal Al-Quran akhirnya jadi hilang lah. Untuk motivasinya kakak itu bagaimana? Untuk menghafal Al-Quran kan tidak sembarangan orang bisa. Jadi setiap orang itu harus memikirkan apa sih keutamaannya, bagi penghafal itu apa. Jadi kalau setiap orang tahu keutamaan menghafal, itu banyak yang tertarik. Nah, tapi dengan niat masing-masing itu baru bisa. Kalau tidak ada niat tapi mengetahui keutamaannya saja, itu ya nggak termasuk apa ya, nggak dibilang kayak sesuai keinginan gitu loh. Terus itu kan tadi kakak kan sudah memberikan motivasi kepada zaman Gen Z ya, anak-anak zaman sekarang. Nah, biasanya kan kalau di era sekarang Gen Z kan lebih yang dicerna itu yang enak-enaknya saja kak ya. Tentunya itu lah. Coba kakak beri manfaatnya yang kakak rasakan selama pertama kali menghafal, terus sampai sekarang kakak ada di titik sampai sekarang itu, manfaat yang kakak rasakan itu apa saja? Menurut saya manfaat yang terasa sampai sekarang ya ketenangan hati. Soalnya ketenangan hati itu bisa muncul ketika kita dekat dengan Al-Quran. Itu menurut saya. Soalnya kalau saya lagi sumpah, banyak masalah, saya langsung mengaji, itu bisa pudar masalahnya kak. Gitu. Itu kan menurut kakak ya. Kalau sekarang itu katanya kalau lagi galau atau apa itu kan lebih ke musik gitu. Nah, coba kakak kasih motivasi yang lebih biar anak-anak sekarang itu lebih tertarik gitu loh kak, biar enggak kalau galau atau ada masalah itu larinya langsung musik atau enggak gitu menyakiti dirinya sendiri gitu, padahal kan ada yang lebih menjamin kita biar akan masuk surga gitu. Ya. Selanjutnya, lah kakak kan di kampus itu kan pastinya temannya itu kan banyak ya kak ya. Itu kan kita kan beda-beda. Kalau memang kakak dulunya mondok ya kak ya? Pondok. Nah, itu kan kalau dari lingkungan pondok kan kita maksudnya sehari-harinya kita kan ya tetap ya ngaji bareng, bareng. Terus kalau di dunia TPQ juga kan pastinya ya tentunya sama ya kak ya. Nah, kalau di perkuliahan kan pastinya beda. Ada yang dari orang seperti ini, kan pokoknya macam-macam kayak. Nah, itu bagaimana kakak, cara kakak menjadikan peran teman biar dan lingkungan mendukung proses penghafalan Al-Qurannya kakak? Kalau tentang pergaulan itu memang berpengaruh banget. Jadi kalau pergaulannya itu kurang baik, itu malah bisa menjadikan semangat kita menghafal itu menurun. Dan kalau pergaulannya itu baik, semangat kita lebih tinggi lagi. Jadi kalau bisa, ya kita itu menitik beratkan pada posisi masing-masing. Jadi kita ya tetap teman sama, cuman kita itu memposisikan diri gitu loh kak. Gitu. Antara pergaulan yang baik dan juga buruk. Jadi berarti kita tidak membandingkan. Berarti kita harus pinter-pinternya kita untuk menyaring ya, kita tetap teman semuanya, cuma ya kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri kak. Bagus sekali kak. Nah, apa pengalaman paling terkesan selama kakak menjadi penghafal Al-Quran? Pengalaman paling terkesan ya saya menyelesaikan target ya seperti hatam. Itu kan termasuk pengalaman yang terkesan banget. Soalnya nggak semua orang bisa sampai hatam 30 juz. Nah, itu termasuk pengalaman yang terkesan bagi saya. Sampai saya bisa wisuda gitu. Pastinya ada rasa bangga ya. Yang awalnya dulu pas ada rintangan, pernah ingin menyerah, akhirnya
Saya mulai menghafal tuh sejak MTS. Jadi kira-kira sampai 9 tahunan. 9 tahun. Ya. Itu biasanya kalau satu juz itu biasanya kakak itu menghafalnya, maksudnya gimana cara nyicilnya gitu loh? Emang sih dari awal tuh menghafal tuh sulit. Tapi lama kelamaan menghafal tuh seperti berjalan sendiri gitu loh Kak. Jadi aku tuh dulu satu hari itu hafalan 1 halaman. Nah, persiapannya itu biasanya dari kemarin. Tapi lama kelamaan mau maju itu biasanya sudah hafal. Saking seringnya dan juga semangat gitu. Jadi saya target kalau 1 bulan itu setengah sampai 1 juz. Nah kakak itu kalau menghafal itu lebih ke media membaca atau mendengar? Kalau aku pribadi membaca. Lebih suka membaca. Nah itu biasanya kakak itu kan biasanya ada yang menyimak gitu ya kayak itu, yang menyimak kakak itu orang tuanya sendiri apa kakak misal kayak membawa Al-Quran gitu loh Kak? Ya. Terus kalau ada salah kakak lihat lagi, kalau kakak ragu lihat apa gimana Kak? Kalau dulu di pondok kan ada ustadzah. Ada ustadzah. Iya, selama 9 tahun itu ada ustadzah. Kemudian waktu sudah hatam kan saya boyong dari pondok. Itu di rumah itu saya biasanya bajak. Kalau bajak itu istilahnya kayak kakak itu dari rumah ke pondok. Oh, maksudnya ya. Pulang pergi gitu ya? Iya, pulang pergi dari pondok. Kemudian murojaah 1 hari itu biasanya setengah sampai 1 juz setiap harinya. Tapi kan berhubung saya kuliah, nah itu biasanya hari libur saja, kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, gini Kak, pesan apa yang ingin kakak sampaikan kepada remaja di kalangan masyarakat mahasiswa yang ingin mulai menghafal Al-Quran? Biasanya kalau tadi kakak kan awalnya dari MTS apa? MTS ya Kak? Dari MTS. Nah MTS itu kan masih kita gampang mencerna atau lebih gampang menghafal gitu kan? Kalau sudah usia perkuliahan itu kan agak susah. Soalnya kan kita kan juga nggak fokus di perkuliahan saja, kadang ada yang kerja. Nah tapi kan kembali lagi ke diri kita, kadang orang kan punya niat sendiri. Iya. Siapa tahu yang awalnya dari dulu memang sudah niat, tapi berhubung lingkungannya yang kurang mendukung, akhirnya kan kayak terpendam. Terus akhirnya itu contohnya kayak temannya kakak sendiri lah ya misal. Terus kan ketemu kakak lah yang satu frekuensi. Nah akhirnya dia termotivasi lagi, timbul rasa yang tadi awalnya yang ingin dipendam akhirnya bisa. Nah itu motivasinya kakak biar bisa cepat menghafal atau gampang menghafalnya itu gimana Kak? Untuk lebih lancar mengaji ya setiap harinya harus mendekatkan dengan Al-Quran. Setiap hari ya harus kita usahakan untuk mengaji. Itu lama kelamaan bisa menjadikan kita tertarik untuk dekat terus. Ya tapi ya maaf banget Kak ya ini potong dulu. Kan masalahnya biasanya kan dunia perkuliahan itu kan kita fokusnya kan harus cari uang ya Kak ya, kerja. Ya terus cara membagi waktunya terus gimana Kak? Kadang kan kita pulang kita capek ngerjain tugas, apalagi kadang kita harus dikejar target yang malamnya harus kerja, tapi kita tetap punya niat gitu loh. Ya itu gimana caranya gitu Kak? Kalau seharinya itu sibuk ya, bisa dibilang sibuk ya. Nah itu bisa di target aja Kak. Sehari itu nggak harus 1 sampai 2 halaman, 1 sampai 2 ayat juga bisa. Yang penting kan istiqomah, tergantung niat masing-masing. Kalau biasanya 1 juz itu biasanya kakak butuh berapa penghafalnya, berapa waktunya untuk menghafal? Kan tadi katanya 1 hari 1 lembar. Kalau untuk 1 juz itu kan ya lumayan banyak Kak ya. Kalau untuk orang yang nggak terlalu biasa membaca Al-Quran, pastinya kan ya cukup lama. Kadang kita membaca surat Yasin aja yang jarang banget, itu rasanya sudah lama
apa ada 1 bulan atau 1 bulan kurang? Kan berhubung kan perempuan ya, kan pasti ada masa uzurnya. Nah, iya betul. Nah, itu biasanya saya 1 sampai 1,5 bulan itu 1 juz, itu sudah dihitung sama uzurnya, dan itu sudah sama ujian. Soalnya setiap kenaikan juz itu ada ujian kalau di pondok saya dulu. Oh gitu. Nah tadi dari kakak itu kan ya benar ya, cewek itu ada undurnya yeah. Atau haid gitu. Nah itu kan kalau haid katanya kan nggak boleh membaca Al-Quran ya kak ya. Terus bagaimana cara kita agar tetap bisa melatih atau menghafal, itu bagaimana? Kalau waktu uzur tuh memang tidak boleh menghafal, tapi bagi penghafal Al-Quran tuh boleh mengulang atau murojaah. Murojaah itu mengulang hafalan. Kayak kita apakah meniatkan hanya sekedar membaca gitu? Kita niatkan untuk berzikir. Oh berzikir. Soalnya kalau saya pribadi kak ya, saya tuh punya teman dulu yeah. Waktu zaman ngaji itu kan katanya kalau lagi haid itu kan nggak boleh. Akhirnya kan otomatis kita kan libur, yeah. libur nggak masuk gitu loh kak. Terus kata teman saya tuh gini, nggak apa-apa masuk, tapi niatkan saja itu sebagai membaca gitu, bukan kok mengaji gitu. Apakah betul seperti itu kak? Biasanya itu tergantung sanad, Mbak. Sanad? Iya. Sanad setiap penghafal kan mesti ada sanadnya dari atasan kayak ustadzah, kiai gitu. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan tapi dengan Al-Quran tertentu seperti Al-Quran Kudus. Itu biasanya bisa. Dan pertama kalinya kakak ini ya, kembali lagi di sesi awal tadi kak ya. Pertama kalinya kakak kan pastinya tidak mudah kak ya. Iya. Apalagi ada rasa malas, terus kakak cewek ya kan pastinya head gitu. Nah itu kakak itu pertama kalinya tuh kan sebelum head mesti kan punya pikiran ini gimana kalau aku nanti head, cara menjaganya gimana sebelum kakak tahu. Nah itu kakak itu bagaimana mengatasinya kak? Apa kakak bertanya-tanya atau kakak punya insting sendiri gitu loh kak? Iya, itu saya langsung tanya ke kakak kamar kayak gitu loh kak. Kakak kamar itu kayak yang teman tapi di atasan kita. Tapi satu kamar gitu ya? Iya, satu kamar. Itu biasanya diceritain kalau kamu mundur tuh harus gini gitu. Tapi memang kalau di pondoknya kakak itu harus wajib jadi penghafal Al-Quran atau itu sesuai kita pribadi kak? Kalau di pondokku dulu itu memang pondok Al-Quran, jadi semuanya itu penghafal Al-Quran. Tapi juga ada pondok yang tidak hafalan tapi fokus ke kitab. Nah saya masuknya di pondok Al-Quran, jadi semua satu pondok itu penghafal Al-Quran semua. Oh pertama berarti kakak sebelum pondok itu sudah ada niat gak ya? Iya. Nah terus kakak akhirnya itu pertama kakak itu termotivasi dari apa kak ya? Kok bisa sampai wah aku ingin jadi penghafal Al-Quran kayak gitu, terus sampai bisa sampai titik di sini gitu? Dulu tuh saya mulai minat untuk menjadi penghafal itu dari kelas 2 MI. Ya masih kecil, dan itu kan setiap harinya kan saya mengaji ya. Nah itu kayak punya keinginan, aku ingin jadi penghafal kayak gitu. Terus saya tuh sempat ragu kak, soalnya kan banyak ya tantangan, dan ini kan harus dijaga sampai akhir ya, sampai tiang lahat lah, nggak harus sampai dewasa saja. Soalnya kan ya ada dosanya juga. Nah itu saya itu pernah ingin membatalkan kemauan saya, tapi saya disuruh mencoba oleh kedua orang tua saya, kayak diyakinkan lagi. Kenapa nggak harus dicoba? Kenapa kok bilang kayak gini dulu? Kan belum dicoba. Terus kemudian waktu mondok saya langsung dilarikan di pondok penghafal Al-Quran. Nah di situ kan banyak juga kakak-kakak yang bisa memotivasi saya, kakak pondok saya. Jadi saya termotivasi dengan pengalaman mereka, dan juga saya tertarik dengan keutamaan yang dijanjikan oleh penghafal Al-Quran juga. Gitu. Maaf banget ya kak ya, ini
saya tanya agak pribadi, kakak itu memang dari kalangan keluarga yang beragama atau bukan? Maksudnya keluarga kakak itu ada yang juga penghafal Al-Quran gitu loh kak? Kalau turun menurun sih baru saya, soalnya dari ayah sama ibu tuh nggak ada yang mondok. Keren banget kak ya. Nah coba kakak beri satu menit pesan lah kepada semua kalangan Gen Z ataupun mahasiswa biar semangat gitu loh kak ya, biar nggak terlalu monoton cuma hanya sekedar main di kafe atau scroll TikTok lah, biar mengisi kegabutannya itu dengan membaca Al-Quran, setidaknya tidak menghafal tapi kan ya kita bisa membaca gitu kak. Coba kakak beri motivasi sedikit untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Motivasi saya, tidak harus kita menjadi baik terlebih dahulu, tidak harus kita dari kalangan ahli Al-Quran, tetapi dengan kemauan kita sendiri dan juga niat kita sendiri, kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Jadi mulailah dari yang paling sederhana, seperti membaca Al-Quran setiap hari, memperbaiki bacaan, bisa menjadikan keinginan kita itu terwujud. Sangat keren sekali kak ya. Ini terus terang saya sangat termotivasi dari kakak, dari kesibukannya kakak yang begitu padat. Dari pagi kakak harus kuliah, terus sorenya kakak mengajar, terus malamnya masih ada tugas, tapi kakak harus dituntut untuk bangun tengah malam kak ya, untuk sholat tahajud, apalagi terus sambil menghafal. Ini keren banget. Nah ini untuk kalian yang di luar sana, ini cocok banget buat motivasi kalian, buat semangat kalian. Jadi jangan pernah ragu untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih banyak kakak untuk kesempatannya, untuk berbincang-bincang bersama 23. Semoga bermanfaat